Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Keluarga besar Dayah Tengku Irhut, Desa Ulemaden, Muara Batu yang saya muliakan. Hampir 6 tahun Dayah Tengku Irhut sudah lahir. Walaupun pada waktu itu belum banyak orang yang mengenal karena dianggapnya Dayah itu tidak ada, disebabkan di belakangnya ada Dayah Nasrul Muta'allimin, peninggalan dari kakek saya Tunku Yahya bin Abbas yang biasa dikenal dengan Tunku Irhut. Lahir Dayah Tengku Irhut tidak dikenal orang, tapi berkat jihad bersama, berkat usaha yang bersama, pimpinan Madrasah Sanawiyah, pimpinan Dayah dan Majlis Guru menyebabkan Dayah Tengku Irhut berkembang mensyiar Dayah. Dayah Tengku Irhut sudah bersyiar. Artinya sudah dikenal orang. Bukan saja dikenal di Aceh Utara, tapi sudah sampai ke Pemko Luk Semawi, bahkan ada murid-muridnya berasal dari Medan. Akan tetapi harapan saya sebagai ketua pembina, Dayah Tengku Irhut tidak cukup sekedar bersyiar dikenal orang, tapi harus menjadi satu kekuatan yang diperhitungkan untuk daerah Kabupaten Aceh Utara dalam bidang pendidikan. Maka untuk mendapatkan hasil itu harus kita lakukan beberapa usaha. Usaha untuk membuat Dayah Tengku Irhut menjadi terkuat. Yang pertama, perlu digiatkan promosi oleh wali santri, oleh murid-murid, oleh majlis guru, oleh pengurus yayasan dan kepala sekolah. Kita perlu berdakwah. Dakwah itulah nama promosi, memperkenalkan. Namun memperkenalkan dengan sikap kita lebih baik, jauh lebih besar pengaruhnya daripada ucapan-ucapan kita yang baik. Yang kedua, kita harus bekerja sama dengan semua kepala madrasah ibtidaiyah, baik negeri atau swasta, bekerja sama dengan kepala SD, apakah SD negeri atau swasta, agar kepala sekolahnya setelah mereka menamatkan di tingkat dasar, mereka mendorong alumninya untuk masuk ke Dayah Tengku Irhut. Kenapa dipilih Dayah Tengku Irhut? Karena dari semua pesantren yang ada di Aceh Utara, yang paling murah adalah Dayah Tengku Irhut. Kenapa dibuat paling murah? Agar umat yang tak mampu tempat lain dapat ditampung oleh Dayah Tengku Irhut ini. Yang ketiga, kita harus terus membangun kerjasama yang harmonis dengan Kesyik Ulemaden, dengan Tengku Imam Ulemaden, dengan ulama-ulama dan tokoh masyarakat yang ada di Ulemaden. Dan yang kelima, keempat, kita harus tunjukkan ciri khas kita bahwa Dayah Tengku Irhut adalah dayah yang betul-betul mengamalkan syariat Islam dan nilai-nilai Islam. Kita tunjukkan pada cakap kita yang lemah lembut. Kita cukup tunjukkan bagaimana ibadah kita yang khusyuk di waktu salat. Dan yang kelima, kita harus menggantikan guru yang tidak berfungsi dengan guru yang lebih berfungsi. Saya sudah katakan, mulai tahun ini saya sebagai ketua pembina mempersiapkan ada dana yang diberikan khusus sebagai bonus untuk guru-guru yang berkreativitas tinggi. Guru yang rajin bukan saja mengajar, tapi rajin memakmurkan Dayah Tengku Irhut dan kegiatan-kegiatan yang ada di Dayah. Pemirsa yang berbahagia, khususnya keluarga Dayah Tengku Irhut yang berbahagia. Anak kita, keturunan kita, termasuk alumni Dayah Tengku Irhut dapat menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta dan anakmu bisa menjadi fitnah dalam hidupmu. Boleh jadi hanya saja harta kita dan alumni Dayah bisa jadi fitnah. Ini kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai Dayah ini rusak karena tingkah laku pada alumni-alumninya. Jangan sampai Dayah Tengku Irhut rusak karena tingkah laku pada santrinya yang tak sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya.
Harta dan anak bisa menjadi hiasan hidup dunia. Alumni dan santri dapat menjadi hiasan di Dayah Tengku Irut. Kalau baru sekedar hiasan, itu belum ada artinya. Kita pulang ke rumah, kita masuk ke dalam rumah, kita lihat banyak hiasan-hiasan. Itu hanya enak dipandang mata, tapi belum tentu enak dirasakan oleh hati. Maka dari itu, kita selalu berdoa agar alumni kita, santri yang ada di Tengku Irut, termasuk dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari anak dan keturunan kami, keturunan yang setawar sedingin, yang menjadi penyejuk hati di waktu dipandang oleh mata. Kita berharap nanti orang tua yang sedang menggelisah di rumah, di waktu melihat anaknya di Dayah Tengku Irut, sehingga dia merasa hilang deritanya, hilang susahnya, melihat anaknya begitu bagus di Dayah ini. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai anak-anak kita fitnah. Kita berdoa kepada Allah agar anak-anak Dayah ini menjadi qurrata ayun, menyenangkan mata bila dipandang. Pada akhirnya kita bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kesi Desa Ulemadon, kepada Tengku Imum Ulemadon, kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Ulemadon, yang terus memberikan semangat kepada guru-guru dan pimpinan Dayah. Kita tidak mampu membalas, hanya kita doakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk keluarga besar masyarakat Ulemadon ini. Rencana ke depan, kita akan mensejahterakan guru. Saya sudah katakan, tahun ini sudah mencapai 80% dari target yang kita inginkan. 10 orang saja lagi mendaftar, sudah tidak ada tempat lagi. Maka kita dorong mereka yang berkeinginan memasukkan anaknya ke Dayah Tengku Irut, daftarkan segera sebelum tidak ada tempat lagi. Kita hanya mempersiapkan satu lokal, bukan kekurangan lokal, tapi kekurangan tempat tidur. Yang kedua, kita membuat guru ini lebih kreatif. Jangan dianggap mengajar ini sebagai satu kewajiban untuk mendapatkan imbalan, tapi anggaplah mengajar adalah satu kebutuhan setiap orang yang berilmu. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, jadi guru. Kalau tidak mampu jadi guru, au muta'alliman, jadi murid pun boleh. Kalau tak begitu, mustami'an, masyarakat sekitar hanya mendengar apa yang disampaikan guru di Dayah Tengku Irut. Kalau tak mampu juga, jadilah yang terakhir, au muhibban, minimal jadi pencinta guru, pencinta murid. Jangan sampai mengganggu. Biasa yang mengganggu itu bukan orang jauh, orang dekat. Maka dari itu kita terus mohon hidayah kepada Allah. Mereka yang selama ini mengganggu berubah menjadi orang yang mencintai. Kemudian kepada kepala sekolah, saya berharap gantikan guru yang kurang berperan di Dayah Tengku Irut. Yang terakhir, kita akan lanjutkan lagi pembangunan lokal lantai 2. Sehingga dalam setahun atau 2 tahun kemudian, aliyah Dayah Tengku Irut sudah dapat dibuka. Ya Allah, kami telah berbuat, namun kemampuan kami sangat terbatas. Maka semua kita berdoa dengan doa Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura ma'hadina Dayah Tengku Irut Desa Ulemadon madamatis samawati wal ard birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.